Ini dia, info terkini Widya. Ini kita berlanjut dan justru pakai peraturan. Saya bekerja dengan institusi, bukan dengan personality. Kerjanya dengan institusi. Semua yang direncanakan diterjemahkan dalam bentuk peraturan. Itulah institusinya. Peraturan ini kemudian bisa dinilai oleh semuanya dan bisa dilaksanakan. Sehingga siapapun yang bertugas, dia akan menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sudah dengar kan tadi pernyataan Pak Anies? Itu pernyataan waktu masih jadi gubernur dan menyampaikan kalau program rumah DP 0 dijamin tetap berlanjut. Itu kan yang diucapkannya. Dan fakta yang terjadi saat ini, banyak program yang meminta agar program tersebut dihapuskan. Waktu media rame-rame meminta konfirmasi mantan gubernur DKI ini, yang saat ini jadi capres, nggak jawab dianya. Cuma senyum-senyum doang. Ini loh susahnya kalau punya pemimpin yang kebanyakan janji, kebanyakan merangkai kata-kata, bertutur seolah bisa menjamin apa yang dilakukannya bisa terus berjalan. Tuntutan penghapusan program rumah DP 0 ini salah satunya dikarenakan penghuni atau pemilik melanggar aturan yang mestinya dijaga. Misalnya, ditemukan rumah DP 0 malah jadi kos-kosan. Padahal, program rumah DP 0 ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jika Pemprov DKI benar-benar menghentikan program rumah DP 0, nyaris hanya tersisa satu program yang dibanggakan. Yang itu malah tidak muncul waktu Pak Anies kampanye cagup. Kita tahu, Pilkada DKI merupakan salah satu pilkada yang menguras energi, menyita perhatian banyak pihak, salah satu peninggalan peristiwa yang tidak mudah dilupakan. Bukan hanya orang Jakarta, tapi bagi banyak orang. Adapun program lain yang sering dibanggakan Pak Anies, JIS dan Formula E. Bila rumah DP 0 dihentikan, praktis hanya tersisa Formula E yang bisa diunggul-unggulkan. Kalau mau jujur nih, saat kampanye Pak Anies tidak menjanjikan menggelar Formula E sebagai bagian materi kampanye. Sementara JIS sulit dibilang murni hasil pemikiran dan usulan dirinya. Mengapa disebut begitu? Karena peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Pak Jokowi yang waktu itu masih jadi gubernur. Lalu juga anggaran pembangunan JIS berasal dari APBN. Dan sekarang ada beberapa renovasi krusial di JIS supaya layak digunakan di Piala Under 17. Bagaimana bisa disebut ini murni ide sejak awal? Jadi apa yang masih diingat sebagai peninggalan Pak Anies? Apa ya? Sudah habis atau ada lagi? Oh iya, teringat sekarang. Pembuatan sumur resapan di banyak titik. Dan keberadaan sumur resapan bukan hanya tidak efektif mengurangi banjir, namun juga merusak jalan. Sejak awal, kita bicara rumah DP 0. Kebetulan waktu itu musim kampanye. Memang nggak realistis kok. Bukan hanya bagi lawan politiknya, termasuk bagi Pak Anies sendiri. Buktinya, janji menyediakan 232.000 unit. Ternyata diubah Pak Anies saat masih menjadi gubernur, tepatnya tahun 2022. Dari sebanyak itu, diganti hanya 10.480 unit. Pemimpin model apa yang terang-terangan mengoreksi target lebih dari 200.000 unit rumah? Makanya, saking taunya nggak realistis, ketika ditanya nasib rumah DP 0 itu yang akan dihentikan Pak Heru Budi, pejabat gubernur, ya tidak bisa berkomentar. Bagi kita yang bekerja di sektor formal, merubah rencana, mengganti target, menyesuaikan capaian itu tidak salah, sangat boleh. Hanya saja, bagaimana bisa perubahan jumlahnya sangat jomplang. Beberapa indikasi kalau rumah DP 0 segera lenyap dari ibu kota, misalnya pada penganggaran tahun 2023, rumah DP 0 sudah tidak jadi prioritas. Pemprov DKI malah memfokuskan pada pembangunan rusun dan peruntukannya bagi warga yang terkena proyek normalisasi sungai. Kan beda dengan syarat membeli rumah DP 0 yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah atau disebut MBR.
Salah satu wakil rakyat dari DKI meminta program DP 0 diganti dengan program pengadaan rusunawa. Itu lebih masuk akal. Bedanya, jika rusunawa itu bisa diperuntukkan bagi masyarakat yang hanya penghasilannya 3 juta rupiah per bulan, bandingkan dengan rumah DP 0 yang hanya bisa dicicil oleh masyarakat dengan penghasilan 14 juta rupiah. Coba deh bandingkan, lebih realistis yang mana? Yang beginian ini nih, oleh pendukungnya Pak Anies nggak pernah dipikir. Mereka taunya ya sudah terrealisasi, dan bila dihentikan, sudah bukan tanggung jawab Pak Anies lagi. Sebuah program yang berhenti tidak lanjut, menandakan kegagalan program itu. Bagi seorang kepala daerah pasti tahu, program yang bisa langgeng atau bertahan lama, atau program infrastruktur yang biasanya memang hanya dieksekusi seorang kepala daerah, tidak berlanjut ke penggantinya. Tapi jika program itu bagus, bisa berkesinambungan. Contohnya, program Pak Jokowi waktu jadi wali kota. Ada yang masih berjalan sampai sekarang, meski itu sudah hampir 20 tahun. Misalnya, operasional bis tingkat wisata, kereta wisata, Mider Projo, bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta atau BPMKS, dan masih banyak lagi. Memang kelasnya berbeda sehingga tidak layak membandingkan prestasi Pak Jokowi dengan Pak Anies. Dari soal rumah DP 0, ini setidaknya kita bisa menangkap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DKI itu ya tidak bisa berkelanjutan, berjalan terus-menerus. Lah dia turun belum setahun aja sudah berhenti. Memang memilih pemimpin tidak boleh karena suka atau tidak suka. Apalagi cuma karena sama suku, sama jenis kelamin, sama partainya, bahkan sama agamanya. Memilih pemimpin itu melandaskan apa yang benar-benar dia miliki, keberanian, ketegasan, mengayomi, dan berbagai indikator ideal lainnya. Kata-kata atau ucapan itu hanya alat bagaimana seorang calon pemimpin menjelaskan pada kita rakyatnya. Jangan sampai kita terbuai dengan kata-kata indah, kenyataannya tidak bisa bekerja sama sekali. Akibatnya ya begitu, kebijakan tidak bisa bertahan lama hanya seumur jagung. Mumpung Pilpres masih tahun depan, berhati-hatilah. Jangan mudah terpengaruh, apalagi karena sentimen-sentimen subjektif. Jangan berpikir primordial, itu akan menghambat orang-orang baik terpilih. Mari suarakan siapa yang sebenarnya layak jadi pengganti Pak Jokowi. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya